adalah kebetulan saya kan unsur tokoh masyarakat di Kompolnas, itu yang pertama. Sehingga di dalam kapasitas Kompolnas, saya juga mengharap masukan-masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan kepolisian. Karena fungsi Kompolnas adalah pengawasan fungsional yang meliputi pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri, dan seluruh anggota-anggota yang ada. Sehingga itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kemudian kedua, kami Kompolnas saat kemarin itu pada tanggal 25 sampai tanggal 27 berkesempatan melakukan kegiatan capacity building di Magelang. Kemudian saya berpikir akan memberi manfaat kalau kemudian di ruang setelah saya dari Magelang, saya berkunjung di ruang tempat-tempat yang lain. Kebetulan panitia pelaksana Pagar Nusa pernah kemarin ke kantor kami di Kompolnas memberikan proposal kegiatan yang pada intinya adalah kegiatan tanggal 28 hari ini. Oleh karenanya saya tepat sekaligus saya kunjung acara di Magelang, acara kantor capacity building, kemudian tanggal 28 acara di Pagar Nusa ini, dan di sela-sela itu kemarin tanggal 27 pagi kami langsung berkoordinasi dengan Polres Blora dengan kepentingan bahwa kemarin saat tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Pak Ketua Kompolnas yang sekaligus juga sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, itu memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden terkait penegakan hukum. Satu diantaranya adalah mengusulkan gerasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga kami ini menarik sekali, kami koordinasikan kepada Bupati dan juga kepada Polres, dan kebetulan sebelumnya saya sudah berbicara secara informal kepada Bapak Bupati dan Bapak Benny Mamoto Joshua yang memiliki gagasan-gagasan terkait masalah problem narkoba dan penanggulangannya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya sebelum ke sini saya diskusi dengan Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto menjelaskan sebaiknya Pak Dawam ada dua agenda untuk penanggulangan narkoba. Yang pertama adalah pencegahan dini, yang itu dilaksanakan dengan kerjasama Kepolisian Republik Indonesia di Polres Blora, bekerja sama dengan Pemda dan aparat setempat yang lainnya dalam konteks membina masyarakat agar tidak terjerumus ke narkoba dan bahan-bahan adiktif lainnya, bahan-bahan narkotika lainnya yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat luas. Oleh karenanya dalam bentuk praktek programnya kami mengusulkan dibentuknya rumah, ya kan, semacam rumah edukasi bahaya pengguna dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Blora, dan ini disambut dengan baik oleh pihak pemerintah kabupaten dan juga sangat respon sekali dari pihak Kapolres, sehingga insya Allah dalam waktu dekat, tidak terlalu lama, ini akan dilakukan pembangunan gedungnya sudah ada, lahannya sudah ada, sudah disediakan kemarin kami cek, dan kebetulan dari pihak Polres juga sepakat kalau itu gedung itu dijadikan satu tempat rumah edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Blora, dan kemudian ini diperuntukkan kerjasama dengan sektor terkait, terutama misalkan dari kepala sekolah, madrasah, kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, itu nanti pelajar-pelajarnya itu secara rutin akan diberikan kesempatan untuk melihat semacam film edukasi bahaya narkoba. Itu bagaimana kelanjutannya, bagaimana efeknya, bagaimana pengaruh-pengaruh kepada lingkungan masyarakat, pengaruh kepada pemikiran, pengaruh pada perilaku segala macam. Nah, ini menurut saya ini tema pertama yang harus kita dorong. Sebab saat ini kami mengkaji di seluruh Polres Indonesia, ini belum pernah saya mendengarkan kabar ada fokus pelaksanaan kegiatan mendirikan rumah edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini kesempatan saya di sini, dan kebetulan saya juga karena di sini adalah ada petinggi Mabes Polri, ada Pak Kadif Propam, Pak Sahar, kemudian ada Bapak Wakapolri, kedua-duanya karena saya masuk di wilayah sini, saya juga koordinasi sama beliau. Rupanya kedua-dua beliau sangat konsen dan sangat mendukung program perencanaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya perencanaan program edukasi, rumah edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini, kemudian untuk tahun berikutnya kami sebagai pengawas fungsional yang melakukan pemantauan dan penilaian, kami bisa melakukan penilaian
pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga rumusan dari sebuah penilaian ini akan kami jadikan sebagai evaluasi dan sebagai rekomendasi kebijakan kepada seluruh Polres-Polres yang lain dalam rangka untuk penanganan peredaran narkoba di Indonesia. Sehingga ini langkah yang pertama. Baru kemudian langkah kedua, nanti kemudian kalaupun direncanakan dan mudah-mudahan akan bisa berjalan dengan baik, yaitu pendirian panti rehab bagi korban penyalahgunaan narkoba ini juga penting. Tetapi ini untuk hal yang kemudian. Yang paling pertama kita mengikuti konsep kata orang Arab menyatakan, ya kan, menyatakannya itu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih diutamakan daripada membenahi, kira-kira gitu. Jadi daripada mengobati. Jadi dicegah dulu sebelum pengobatan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Itu kata orang Arab. Kebetulan saya sedikit banyak telah belajar di Arab. Terima kasih, Pak. Anggarannya di dalam anggarannya di berapa? Anggaran itu dari kami hanya mendorong pelaksanaan kegiatan itu, dan respon baik dari Bupati dan juga dari Polres itu respon baik. Untuk masalah anggaran nanti selanjutnya bisa disampaikan kepada Bapak Kapolres maupun Bapak Bupati, dan insya Allah mereka sudah sangat respon baik. Insya Allah mudah-mudahan direstui. Ya, makasih.